Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. As-saminu julusu baina sajdataihi mutmainnan. Rukun salat yang ke-8 adalah duduk antara dua sujudnya. Duduk antara dua sujudnya seseorang mutmainnan, kadang seseorang itu tumakninah. Di hadis sahihain, karena ada hadis Imam Bukhari Muslim, Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Hadis ini masih penggalan hadis musi'us shalah. Kemudian bangkitlah kamu sehingga kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Wa yajibu an la yaqsida bi raf'i ghairihi. Wajib bahwa tidak bertujuan ia seseorang. Wajib tidak bertujuan ia seseorang birafihi, dengan bangkitnya seseorang, wairahu, selainnya duduk antara dua sujud. Ada meja satu sih. Wajibu falau rafa'a lil ladghah, maka jikalau bangkit ia seseorang li ladghati aqrabin, karena sengatan kalajengking, sedang sujud dia disengat kalajengking, terperanjat akhirnya terduduk. Au dukhuli saukatin fi jabinihi, atau masuk duri pada dahinya seseorang, atau masuk duri pada dahinya seseorang, alaihi ayyauda lis-sujud. Nah, alaihi itu tidak kewajiban di atasnya seseorang bahwa kembali dia untuk sujud. Harusnya pakai fa, ya, fa alaihi. Ada fa situ? Enggak ada. Harusnya pakai fa, jawab dari law. Fa alaihi an ya'uda lis-sujud, maka kewajiban di atasnya seorang bahwa kembali ia untuk sujud. Karena bangkit dia dari sujud tadi bukan tujuan, bukan semata-mata atau tidak murni atau tidak ada tujuan untuk melakukan duduk antara dua sujud, melainkan terduduknya dia itu karena sengatan kalajengking atau tertusuk duri. Berarti bangkit dia dari sujud ke duduk itu tidak ada qasad, melainkan terperanjat. Maka dia wajib kembali untuk sujud dan kembali untuk duduk. Mengatakan akannya pendapat oleh Qadi Husain di dalam fatwa beliau. Wa alla yutawwilahu, dan wajib atau kepada Allah yaqsida, dan wajib Allah yutawwilahu, bahwa tidak melamakan ia seorang akannya duduk antara dua sujud, dan tidak juga iktidal. Wajib duduk antara dua sujudnya tidak lama, iktidalnya juga tidak lama, karena dua hal tersebut, li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya duduk antara dua sujud dan i'tidal itu lil fasal, untuk memisahkan, bukan rukun inti.
tapi rukun untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud kedua, antara ruku dengan sujud dipisahkan dengan i'tidal. Wasati hukmu tatwilihima, akan datang hukum memanjangkan keduanya rukuk dan sujud, akan datang hukum memanjangkan keduanya duduk antara sujud dan i'tidal di dalam bab sujud sahwi. Nanti akan ada uraian bagaimana efek atau apa tanggungjawab terhadap orang yang melamakan i'tidalnya dan duduk antara dua sujudnya. Jadi berat-beratnya kitab Minhaj, redaksinya pendek, mudah dicerna, enggak panjang lebar, mutar-mutar kemana-mana. Tapi Fathul Mu'in itu dengan kapasitas dia hanya kitab pertengahan, tapi redaksinya belum bisa disimpulkan, melainkan kalau sudah baca 10 baris, nah 15 baris baru ada kesimpulan. Nah, Minhaj pendek. Nah, wala yutawilahu wal i'tidal. Nah, wa yajibu ala istida bi rafi ghairahu. Titik, selesai. Kemudian alla yutawilahu wal i'tidal. Wajib buat tidak memanjangkan yang seorang akannya duduk antara sujud dan i'tidal, karena kedua-duanya adalah rukun fasal, rukun pemisah, dan akan datang penjelasan dua hal tersebut nanti di bab sujud sahwi. Kalau ini Fathul Mu'in dah jelaskan langsung di sini, langsung diuraikan di tempat, enggak akan ditunda-tunda. Wa akmaluhu, dan sempurnanya duduk antara dua sujud adalah bagaimana cara melakukan duduk antara dua sujud yang sempurna. Itu yukabbiru, membaca takbir ia seseorang, ma'a raf'i ra'sihi, bersamaan dengan mengangkat kepalanya seseorang. Nah, bersamaan dengan mengangkat kepalanya seseorang. Wa yajlisu, dan duduk ia seseorang, muftarishan, hakadan iftirash. Kenapa? Littibai, karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, merakan akannya ittiba fil awali, pada yang pertama. Mana yang pertama? Yukabbiru ma'a rafi ra'si, Syaikhani, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi tsani, pada yang kedua, wa yajlisu iftirashan atau muftarishan, oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis atau dalil waktu sujud pertama duduk ke bangkit untuk duduk antara dua sujud itu diiringi dengan takbir, itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kemudian duduknya duduk iftirash, itu hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Apa maksud hasan sahih? Hasan menurut satu sanad, sahih menurut sanad yang lain. Karena enggak mungkin hadis itu hasan sahih. Kalau sahih sahih, kalau hasan hasan, enggak ada hasan sahih. Tapi istilah Sunan Tirmizi itu ada hasan sahih. Satu sanadnya itu kedudukannya hasan, jalur sanad yang lainnya itu kedudukannya sahih. Wasayati manat iftirash, nanti akan dijelaskan pengertian iftirash. Nah, kan ringkas metodenya. Nah, nanti diurus belakang iftirash itu apa. Nah, Fathul Mu'in, wahia, dan dianya iftirash adalah langsung di tempat. Jadi sebetulnya memahami dari sebuah bacaan, kita menguasai metode apa yang digunakan oleh si penulis biar mudah dipahami. Wadi'an, hakadan seorang meletakkan yadaihi, kedua tangannya, ala fakhidaihi, atas kedua pahanya, qoriban mirukbataihi, hakadan dekat dengan kedua lututnya, dekat dengan kedua lutut.
Nah, artinya sama rata. Kalau dulu di surau TPA, kalau lututnya lebih dipotong besok di neraka. Itu udah sholat itu, ancaman neraka saja. Nah, kalau lututnya lebih, lututnya dipotong. Kalau jari yang lebih, jarinya dipotong. Sehingga kami sholat ukur. Nah, sedang sholat itu diukur. Dan sama rata baru ini, karena ancamannya neraka. Nggak tahu lah kalau anak sekarang masih takut mau neraka. Qariban mirqbataihi wa yunsiru asabi'ahu, dan membuka yasra akan jari jemarinya. Yunsiru membuka yasra akan jari jemarinya. Maksud buka itu dibuka begini. Itu yunsiru. Ini genggam, makbut, ini yunsiru. Itu mana yunsiru, bukan dibuka begini. Ini renggang namanya, mutafarriqah. Yunsiru diluruskan. Matmumatan lil qiblah. Nah, yunsiru asabiyahu matmumatan, hal keadaan jari jemari itu rapat. Nah, matmumna rapat lil kiblati, ke arah kiblat. Jadi jarinya itu lurus menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana dalam sujud. Nah, sebagaimana dalam sujud, akhzan minar raudhati, karena dipahami dari kitab Raudhah. Qailan, hal keadaan seseorang mengatakan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Littiba rawa ba'dahu Abu Dawud wa bakihi Ibnu Majah. Mereka akan sebahagiannya doa oleh Imam Abu Dawud dan sisanya doa oleh Imam Ibnu Majah. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni itu tidak semua redaksinya itu dalam satu riwayat. Rabbighfirli Allahumma Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, sampai wa'afini, wa'afaninya enggak ada. Wa'afini ini terdiri dari dua riwayat, Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah, digabungkan. Summa yasjudu saniyata, kemudian sujud ia seseorang akan sujud kedua kal ula, sama dengan sujud pertama. Fil aqalli, dalam hal minimalnya, wal akmali, dan cara sempurnanya, sebagaimana dalam muharrar. Nah, sebagaimana dalam muharrar. Oke. Sebutkan ihsan, cara sujud minimal. Ya. Sujud minimal yang dianggap sah. Bingung baca lagi belakang. Mana? As-sabi'un sujudu wa kulluhu mubasyaratun ba'di jahbati musallaf. Nah, minimalnya sujud adalah menyentuh dahi ke tempat solat. Lalu la yakuna 'alayha ha'ilun sadatin. Kemudian syaratnya tidak terlapisi dengan benda lain. Sampai situ saja.
sujud aqalluhu mubasyarah ba'di ijabati musalla, minimal sujud sebagian dahi menempel ke tempat solat, kemudian tidak terlapisi dengan yang lain, kemudian wajib meletakkan 7 anggota, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, kemudian tumaknina tempat sujud menerima atau merasakan berat dari kepalanya, kemudian tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk sujud. Nah, itu syarat daripada sujud, minimalnya. Maksimalnya seperti juga kemarin, nggak perlu diulang-ulang lagi. Nah, sebagaimana pembahasan sujud pertama, baik cara minimal maupun cara maksimal, begitu juga pada sujud kedua. Itu makna kalimat musannaf summa yasjudus tsaniyah, kemudian sujud ia serangkan sujud kedua sama dengan sujud pertama dalam hal minimal dan maksimal sebagaimana ada muharrar. Wal masyhuru sunnah jalsatun khafifatun listiraha ba'da sajdati tsaniyah fi kulli rak'atin yakumu anha. Pendapat yang masyhur disunnahkan duduk ringan, duduk sebentar, jalsatun khafifatun, duduk sejenak untuk istirahat. Kapan duduk istirahatnya? Ba'da sajdati tsaniyah, setelah sujud kedua, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, yakumu anha, yang bangun, yang bangkit ia seorang darinya rakaat. Nah, setiap rakaat yang menuntut kita bangkit berdiri ke rakaat berikutnya. Tapi kalau duduknya setelah rakaat itu kita duduk tasahud, itu nggak perlu duduk istirahat. Nah, maka tidak mesti duduk istirahat itu dari rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Normalnya memang begitu. Ada kemungkinan kita duduk istirahat rakaat kedua ke rakaat ketiga. Karena kita masbuk. Nah, bagi kita rakaat kedua, bagi imam rakaat keempat. Kita rakaat 2 ketiga, imam sudah 3 keempat. Jadi imam duduk istirahat, kita juga duduk istirahat. Sebetulnya bagi kita adalah duduk tasawuf awal. Nah, maka dikatakan oleh musannaf dengan bahasa yang paling mudah, duduk istirahat adalah pada setiap rakaat yang bangkit ia dari rakaat itu. Bi'allah ya'kibaha tasahudun, dengan bahwa tidak mengiringi akannya rakaat oleh tasahud. Dengan bahwa tidak mengiringi akannya rakaat oleh tasahud, karena ada hadis Sayyidina Malik bin Huwairis annahu, sesungguhnya Sayyidina Malik bin Huwairis ra'a, ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat ya Nabi. Fa idza kana fi witrin min salatihi, maka apabila ada ya Nabi pada hitungan ganjil dari salatnya Nabi, apabila ada ya Nabi pada hitungan ganjil dari salatnya Nabi, yaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Hitungan ganjil dari salat rakaat pertama dan ketiga. Lam yanhau, niscaya tidak bangkit ya Nabi, hatta sehingga yastawiya, stabil ya Nabi, qaidan, hal keadaan duduk. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Jadi duduk istirahat itu dengan dalil daripada hadis Imam Bukhari. Kita rakaat pertama naik kepada rakaat kedua, duduk dulu sejenak. Kemudian ukurannya sama dengan ukuran duduk antara 2 sujud maksimalnya. Nah, maksimalnya duduk selama duduk antara 2 sujud. Tapi sebaiknya kurang dari itu. Maka kalau kita jadi imam, maka duduk antara duduk istirahatnya cukup duduk ik'a,
duduk di atas dua lutut supaya tidak terlalu melamakan solat. Tapi kalau kita duduk iftiras, nanti bangkitnya lagi itu agak lama. Duduk saja di atas dua lututnya. Nah, itu juga bagi orang yang over kapasitas. Ya, kalau dia duduk lagi susah lagi dia bangkitnya. Nah, duduk saja di atas dua lutut. Watsani, menurut pendapat yang kedua, la tusannu, tidak disunahkan ia duduk istirahat, karena ada hadis Sayyidina Wa'il bin Hujr annahu, sesungguhnya Nabi SAW, karena ada ya Nabi, idza rafa'a ra'sahu minas sujud, apabila mengangkat ia Nabi akan kepalanya Nabi dari sujud, istawa qa'iman, nisya stabil ia Nabi hal keadaan berdiri. Jadi ada dua riwayat. Ada riwayat pada Sayyidina Wa'il bin Hujr, cerita beliau dalam menyampaikan, dalam menceritakan bagaimana solat Nabi, itu dari sujud Nabi langsung diri lurus, berarti nggak ada duduk istirahat. Sementara dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Malik bin Huwairith, itu Nabi sebelum berdiri lurus, beliau duduk dulu dalam keadaan stabil. Ini disebut dengan duduk istirahat pada rakaat ganjil. Nah, karena dalilnya lebih kuat, maka kuatlah pendapat duduk istirahat dan pendapat lemah tanpa duduk istirahat. Bahkan ulama Syafi'iyah katakan kalau imam tu tidak duduk istirahat, kita juga disunahkan, makmum tetap disunahkan duduk istirahat. Zakarahu, menyebutkan akannya pendapat oleh Sahibul Muhadzab Mazhab, menyebutkan akannya pendapat oleh Sahibul Mazhab dan yang lainnya. Berkata Imam Musannaf, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa huwa gharibun, wa huwa gharibun, wa apa? Dianya hadis tu gharib. Dianya hadis Sayyidina Wa'il bin Hujr yang mengatakan Nabi tidak duduk istirahat, itu hadisnya gharib. Walau sahha, jikalau sahih ia hadis, wajib hamluhu, wajib memikulkannya hadis, wajib menempatkannya hadis, liwafiqa ghaira, supaya menyamai ia hadis dengan selainnya hadis Sayyidina Wa'il bin Hujr, ala tabyinil jawaz, di mana ditempatkan di atas menyatakan boleh, bi waqtin, dalam waktu, au awqatin, atau beberapa waktu. Ini komentar Imam Nawawi. Nah, jadi ada hadis yang mengatakan Nabi idza kana fi witrin min salatihi, apabila beliau berada di hitungan ganjil daripada salatnya, lam yanhaut, beliau enggak bangkit kecuali duduk lurus dulu. Nah, dari Sayyidina Wa'il bin Hujr, hadis beliau adalah idza rafa'a ra'sahu minas sujud istawa qa'iman, apabila beliau bangkit kepalanya dari sujud langsung berdiri lurus. Berarti kan tidak ada duduk istirahat. Dikomentari oleh Imam Nawawi, hadis ini gharib. Apa maksud gharib? Apa maksud gharib? Nah, belum kita baca lagi hadis gharib? Sudah baca atau belum aja bingung? Belum. Oke. Belum dibaca. Nah, hadis gharib itu ada kemungkinan hadis ahad, ada kemungkinan hanya perawinya satu, hanya berbicara tentang itu hanya beberapa orang saja, itu dikatakan gharib. Nah, hadis gharib bisa saja sahih. Nah, kata Imam Nawawi, kalau hadis itu sahih, hadis ini mesti kita tempatkan kepada, oh itu Nabi dalam rangka menyatakan jawaz, bayanul jawaz. Nah, sama dengan riwayat kalau ditemukan Nabi minum berdiri, sama riwayat kalau Nabi kencing berdiri.
Nah, hadis-hadisnya itu gharib. Kalaupun sahih, maka penempatan hadis itu Nabi dalam rangka menjelaskan hukum jawaz. Berarti sunnahnya adalah duduk istirahat. Summa sunnatu fi hadil jalsa al-iftirasu littiba. Kemudian sunnah pada ini duduk mana? Istirahat. Itu pakai gaya iftirash karena ittiba. Jadi sunnah dalam melakukan duduk iftirash itu adalah sunnah dalam melakukan duduk istirahat itu adalah dengan metode atau dengan gaya duduk iftirash, bukan tawarruk, bukan ik'a, tapi iftirash. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Imam Tirmizi hadisnya hasan sahih. Nah, hadisnya tidak disebutkan, cuma disebutkan perawinya saja. Karena kalau disebutkan semakin panjang lagi riwayatnya. Titik. At-tasi'u wal 'ashiru wal 11, rukun salat yang ke-9, rukun salat yang ke-10, rukun salat yang ke-11, yaitu tasyahud wa qu'uduhu, duduknya tasyahud, wassalatu ala nabi, dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya tasyahud. Langsung 3 rukun. Tasyahud rukun yang ke-9, duduk tasyahud rukun yang ke-10. Jadi tasyahudnya rukun, duduknya juga rukun. Kalau dia baca tasyahud bukan sedang duduk, berarti batal salatnya. Kalau duduk saja enggak baca tasyahud, batal juga. Nah, berarti tasyahudnya rukun, duduknya rukun, dan berselawat kepada Nabi dalam tasyahud itu bukan tasyahud, itu selawat. Berarti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini yang dikatakan tasyahud. Boleh disebut tahiyat, boleh sebut tasyahud. Tasyahud diambil kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat itu diambil kalimat at-tahiyat. Nah, maknanya sama. Kemudian selawat di sana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina, jangan pakai ketika mereka melarang, jangan pakai sayyidina. Kita bilang pakai sayyidina, jangan enggak pakai. Masa dia melarang terang-terangan lalu menyuruh diam-diam. Ala ma ya'ti bayanuh, sesuai dengan hal yang akan datang nanti penjelasannya. Fatasyahudu wa qu'uduhu in akibahuma ma'as salati alin nabi sallallahu alaihi wasallam salamun ruknani. Tasyahud dan duduknya tasyahud, tasyahud dan duduknya tasyahud jika menyusul atau mengiringi akan keduanya tasyahud dan duduk tasyahud serta selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mengiringinya? Salamun, oleh salam itu ruknani, 2 rukun. Tasyahud yang diiringi salam adalah rukun. Duduk tasyahud yang setelahnya salam adalah rukun. Wa illa, jika tidak, setelah tasyahud itu kita enggak salam, maka dia adalah 2 perkara sunnah. Artinya tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir rukun. Ini bahasa untuk pemula. Nah, bahasa umumnya, bahasa yang paling tepat yang tidak bisa digugat adalah tasyahud dan duduk tasyahud yang setelahnya salam, berarti dia rukun. Kalau setelahnya enggak salam, berarti dia tidak rukun.
Untuk bahasa anak-anak tasawuf awal. Nah, tasawuf salat subuh itu tasawuf awal, tasawuf akhir. Hah? Awal akhir kan? Kan enggak batal itu jadi. Kemudian tasawufnya si masbuk. Tasawuf awal misalnya, tasawuf awal dan tasawuf kedua. Katakanlah bahasa anak-anak itu tasawuf kedua. Nah, masbuk dia baca tasawuf berapa kali? Kalau salat maghrib masuk 1 rakaat? 3 kali tasawufnya. Bahkan bisa 4. Coba Bu, bagaimana orang tasawuf itu 4? Dia masuk 1 rakaat Salat maghrib. iya. Dan kan pas imam salam kan rakaat ketiga kali salam, 3 tasawuf, dan imam lupa bangkit ke rakaat keempat. Itu tasawuf gak dihitung itu. Ini dihitung keempat-empatnya. Tasawuf salat maghrib 4 rakaat, 4 kali. Bagaimana bentuk kejadiannya? Coba Ustaz. Masuk pada rakaat kedua. Iya. Karena sudah tahiyat. Kemudian dia takbir, kemudian dia langsung ikut tasawuf akhir. Ya, itu tasawuf pertama. Kemudian imam berdiri untuk rakaat yang ketiga. Tasawuf imam tasawuf kedua, dia juga ikut tasawuf yang kedua imam. Iya. 2 kali. Kemudian imam salam dia berdiri. Kemudian dia tasawuf lagi untuk rakaat yang kedua. Ketiga ya. Kemudian pada rakaat lagi Baru tasawuf akhir. 4 kali tasawufnya, antum bayangkan. Rakaatnya 3, tasawufnya 4. Nah, kalau pakai rumus bahasa anak-anak tadi, tasawuf awal hukumnya sunnah, tasawuf kedua wajib. Nah, pas dia masbuk rakaat, dapat rakaat kedua. Masbuk 2 rakaat di salat maghrib, dapat imam tasawuf yang kedua, kan diikut. Berapa dia tasawuf? 4 kali. Berarti tasawuf yang kedua tadi yang wajib. Yang ketiga, keempat ini berapa hukumnya ini? Nah, sehingga bahasa tersebut itu tidak tepat. Tidak tepat menggunakan bahasa tasawuf awal hukumnya wajib, tasawuf kedua hukumnya apa? Tasawuf awal sunnah, tasawuf awal akhir wajib. Sementara ada kejadian-kejadian yang mereka bisa baca tasawuf 4 kali. Khair. Maka bahasa dipilih adalah bahasa yang sempurna yang tidak bisa digugat. Tasyahudu wa qu'uduhu. Tasyahud dan duduk tasyahud jika diiringi oleh salam, maka duduk itu hukumnya rukun. Tapi jika tidak diiringi oleh salam, maka dia sunnah. Ada tasyahud dan duduk tasyahud yang dianya rukun, tapi tidak diiringi oleh salam. Mana kejadiannya? Dia rukun, duduknya rukun, tasawufnya rukun, tapi tidak diiringi oleh salam. Kapan kejadiannya? Ketika dia punya tuntutan sujud sahwi. Nah, berarti bahasanya masih ada bocor dikit. Oh, dibantah. Tidak semua tasahud dan duduk tasahud yang diiringi oleh salam itu yang rukun. Ada juga yang rukun tapi tidak diiringi oleh salam, yaitu orang yang punya tuntutan
sujud sahwi. Nah, begitu belum ketat menggunakan bahasa tu masih ada peluang. Nah, untuk bocor. Khair. Adapun qismus tsani, pembagian yang kedua, fali annahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min rak'ataini min az-zuhri wa lam yajlis. Adapun qismus tsani, mana qismus tsani? Ini metodenya Minhaj, dia mahali, bukan Minhaj, dia punya istilah sendiri di dalam penulisan yang tidak dipakai di kitab lain. Nah, adapun qismus tsani, mana Bu? Wa illa fasunnatan. Jika tidak diiringi oleh salam, maka dia sunnah. Maka duduk dan tasawuf itu sunnah. Adapun qismus tsani, yaitu duduk tasawuf sunnah dan tasawuf sunnah. Kenapa kita katakan tasawuf yang tidak diiringi oleh salam, duduk tasawuf yang tidak diiringi oleh salam itu sunnah? Jawabannya adalah karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 rakaat salat zuhur dan tidak duduk ya Nabi. Falamma qada salatahu, maka tak kala menyelesaikan ya Nabi akan salatnya Nabi, kabbara, takbir ya Nabi, wa huwa jalisun, padahal dia Nabi sedang duduk, fasajadata sajadatain, lalu sujud ya Nabi 2 kali sujud, qabla salami, sebelum salam, kemudian salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meraihkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang sedang Imam Jalaluddin jelaskan sama kita? Apa yang sedang beliau jelaskan? Dalil yang mengatakan bahwasanya duduk dan tasahud yang setelahnya tidak salam itu bukan rukun, itu adalah sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW qoma min rak'atain. Beliau berdiri dari 2 rakaat. Berarti kan tidak duduk. Beliau berdiri dari 2 rakaat. Enggak duduk dari salat zuhur. Walam yajlis. Nah, ketika Nabi menyelesaikan solatnya, artinya salat zuhur sudah 4 rakaat, Nabi langsung takbir dalam keadaan duduk dan sujud 2 kali sujud sebelum salam. Itu sujud apa? Sujud sahwi. Kemudian Nabi salam. Adakah Nabi mengqadha duduk antara 2 sujud? Tasawuf awalnya, pakai aja bahasa anak-anak tadi, tasawuf awalnya ada Nabi qadha? Tidak ada Nabi qadha. Nah, Nabi justru hanya dengan mengganti dengan sujud sahwi saja. Dalla adamu tadarukihi ala adami wujubihi, menunjukkan oleh tidak menjemput ketertinggalannya Nabi atas tidak wajibnya duduk, Masya Allah, duduk tasawuf awal. Nah, walaupun bahasa anak-anak itu yang mudah dibilang, duduk di atas tidak wajibnya duduk dan tasawuf yang tidak diiringi oleh salam. Nah, itu ribet bahasanya itu. Nah, kita ganti saja duduk tasawuf awal. Dalla, menunjukkan oleh tidak tadaruknya Nabi. Paham bahasa tadaruk? Menjemput ketertinggalan, itu tadaruk. Menunjukkan oleh tidak tadaruknya Nabi atas tidak wajibnya duduk dan tasawuf awal. Titik. Adapun qismul awal, mana qismul awal? Tasyahudu wa qu'uduhu in akibahuma salamun. Itu qismul awal. Adapun qismul awal, fatasyahudu minhu dalla ala wujubih, maka tasyahud darinya qismul awal, maka tasahud darinya qismul awal itu menunjukkan di atas wajibnya oleh hadis riwayat Imam Daruqutni, Imam Baihaqi.
Nah, kalau mau tahu apa dalilnya tasyahud awal itu wajib, tasyahud akhir itu wajib, yaitu hadis Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Paham dari redaksi kitabnya? Sudah? Semuanya? Awal itu mana? Si awal. Qismu Tsani mana tadi? Sunatani. Pasunatani. Okey, qismu awal sebelumnya. Tasyahudu wa qu'uduhu in akibahuma salamun ruknani. Itu qismu awal. Berarti tasawuf akhir, kita pakai bahasa yang mudah, tasawuf akhir, duduk tasawuf akhir, itu hukumnya wajib. Adapun qismul awal, maka tasahud darinya qismul awal. Qismul awal terbagi berapa bagian? Berapa hal yang dibahas? Hah? Berapa hal yang dibahas? Berapa hal yang dibahas? 2. Bahasa-bahasa jujur saja nih, Fathul Mu'in apa? Minhaj nih. Wa tasyahudu wa qu'uduhu. Kan 2 dibahas, tasyahud sama duduk. Kedua-duanya adalah rukun. 6. Fatasyahudu minhu, tasyahud dari qismul awal, tasyahud yang mengatakan itu rukun, menunjukkan atas wajibnya oleh hadis riwayat Imam Daruqutni dan Baihaqi. Duduknya sudah ada dalilnya? Hah? Belum. Ini baru dalil tasyahud akhir itu rukun. Nah, maka beliau katakan fatasyahudu minhu, tasyahud darinya qismul awal, menunjukkan atas wajibnya tasyahud oleh hadis Imam Daruqutni dan Baihaqi. Wa qala, berkata keduanya Imam Daruqutni dan Baihaqi, sanadnya sahih. Hadis ini datang dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Kunna, adalah kami dulu, nakulu, kami baca, kami katakan, qabla ayyufrada alaina tasyahudu, sebelum diwajibkan kepada kami akan tasyahud. Nah, tu kalimat itu digaris bawahi. Nah, dalil yang mengatakan tasyahud itu wajib. Qabla ayyufrada alaina tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, kami baca ini dulu. Assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Itu dulu sebelum salat diajarkan lengkap. Maka berkatalah Nabi SAW, jangan kamu katakan assalamu ala Allah, Allah itu salam. Akan tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Nah, sampai akhir. Wal muradu farduhu fil julus akhir as-salat. 5 taqaddam. Yang dimaksud adalah fardunya tasyahud pada duduk akhir salat. Artinya fardunya tasyahud pada duduk pada akhir salat, karena pembahasan yang telah lalu. Wa huwa mahallu, dan dianya duduk adalah tempatnya tasyahud. Maka mengikuti ia duduk akannya tasyahud dalam hukum wajib. Jadi untuk dalil tasyahud adalah hadis, tapi untuk dalil wajib duduk tasyahud adalah qiyas. Nah, nama qiyasnya qiyas akli. Nah, qiyas akli. Kan nggak mungkin barangnya doang kalau tidak ada wadahnya. Nah, Abu minta kopi setengah lah. Nah, apa yang wajib dihadirkan? Kopi dan gelas. Bukan kopinya saja. Nggak mungkin dihidangkan kopinya saja kalau nggak ada wadahnya. Berarti kopi itu dengan wajibnya dengan nas perintah, gelas dengan qiyas akli. Nah, begitu juga di sini, tasyahud akhir hukumnya wajib dengan nas hadis, yufradu alaina tasyahud,
sementara tempat tasawuf akhir itu adalah duduk. Nah, wa huwa mahallu, dianya duduk adalah tempatnya tasahud, maka ikut ia duduk akannya tasahud dalam hukum wajib. Jadi kalau mau cari dalil tasawuf akhir dari Quran hadis, apa dalil wajibnya? Enggak ada. Nah, dalilnya dalil qiyas akli. Wa kaifa qa'ada fi tasyahudin jaza, bagaimana saja duduk ia seseorang pada dua tasawuf tersebut boleh. Bagaimana saja duduk ia seorang pada dua tasawuf boleh. Mau bersila dia boleh, mau selonjoran boleh, atau maunju bahasa Inggrisnya. Itu kata Ustaz Aziz. Maunju bahasa Inggris mana itu? Kemudian apa tuh yang duduk kayak kodok berenang tuh? Kakinya buka gini ke belakang kedua-duanya, kaki kiri kanan kebuka, duduk di lantai. Duduk apa itu? Ihsan coba praktek. Susah kali. Bisa? Mesti sehat. Duduk apa itu namanya? Duduk apa itu bahasa Minangnya? Pasimpu. Itu simpu juga itu? Sakit kan? Nggak sehat tuh. Dah berkurang kesehatannya berarti. Nah, duduk seperti kodok dia, kodok berenang, duduk kodok aja nah. Duduk kodok. Nah, duduk bersila, duduk maunju, duduk iftiras, duduk tawaruk, duduk ngafal Quran. Boleh enggak? Ini. Tahiyatul. Penting duduk. Nah, kaifa qa'ad jaza, bagaimana saja dia duduk pada tas awal dan akhir boleh-boleh saja. Dan disunahkan, sunahnya begini, memang boleh, tapi sesuai dengan sunahnya bagaimana? Wa yusannu fil awwali, disunahkan pada tasawuf awal akan iftirash. Bagaimana iftirash? Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu. Ini yang kata Imam Jalaluddin tadi apa? Wa sayati ma'nahu, nanti akan ada penjelasannya. Inilah penjelasan duduk iftirash. Disunahkan pada yang pertama iftirash, fayajlisu, maka duduk ya seseorang ala ka'bi yusrahu, atas mata kaki kirinya. Duduk di atas mata kaki kirinya. Jadi mata kaki kiri itu tuh masuk ke tengah dubur, menjadikan katup dubur, menyumbat di situ dia. Nah, jadi porosnya dubur itu ada di atas mata kaki kiri. Bihaisu, dengan sekiranya ia li zahrahal arda, mengarahkan ia seseorang, mengarahkan ia seorang punggungnya kaki kiri ke lantai. Jadi punggung kaki kiri diarahkan ke lantai. Wa yansibu yumnahu, menegakkan ia seseorang akan kaki kanannya. Menegakkan ia seorang akan kaki kanannya. Wa yada'u atrafa asabihi minha lil qiblah, meletakkan ia seseorang akan jari, ujung jari jemarinya kaki kanan, atrafa asabihi, ujung jari jemarinya seseorang, minha darinya kaki kanan, ke kiblat. Titik. Itu cara duduk iftirash. Nah, kaki kiri punggungnya ke lantai.
Kemudian pertengahan dubur pas di atas mata kaki. Selepas itu kaki kanan tegak. Kemudian jari jemari ditekuk ke arah kiblat. Insyaallah dah paham semua. Nah, jari jemari ditekuk ke arah kiblat. Kemudian yang akhir, fil akhiri, pada tasawuf akhir, yaitu tasawuf yang diiringi oleh salam, disunahkan duduk tawarruk. Wahua, dan dianya tawarruk sama dengan iftirash, nggak ada bedanya. Kaki kanan ditekuk ke depan, jari jemarinya ditegakkan, hanya saja lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminih, mengeluarkan ia seseorang akan kaki kirinya seseorang dari arah kaki kanannya seorang. Kaki kiri ditarik ke kaki kanan. Nah, di bawah. Kemudian yulsiku warakau bil ardi, menempelkan ia seorang akan pantatnya di lantai. Littibai, karena ikut Nabi pada keduanya, iftiras dan tawarruk. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hal ini mestinya orang-orang yang bermazhab Hanafi dia insaf. Insaf artinya menerima kebenaran. Jangan bertahan di atas pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada duduk tawarruk, karena nas hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari pada keduanya. Wal hikmah fi dzalik, hikmah pada demikian adalah annal musalliya mustawfizun fil awal, sesungguhnya orang yang sholat itu melanjutkan pada yang pertama untuk berdiri, dengan sebaliknya orang salat pada yang akhir. Wal qiyamu anil iftiras ahwan, bangkit dari duduk iftiras itu lebih mudah. Bangkit dari duduk iftiras itu lebih mudah. Tapi kalau bangkit dari tawarruk susah. Kenapa tasawuf awal duduknya iftiras? Karena kita akan menyiapkan diri mau bangkit lagi. Jadi bangkit dari iftiras lebih mudah daripada bangkit dari tawarruk. Kalau tawarruk itu nggak ada lagi cerita bangkit itu. Itu dah duduk pasrah, itu duduk akhir. Maka karena sulit bangkit dari tawarruk, sulit bangkit daripada tawarruk. Nah, kadangkala secara pribadi saya duduk iftiras dalam salat tarawih. Rakaat kedua, pokoknya duduk iftiras. Karena mau bangkit lagi ke rakaat lagi. Yang seharusnya sunnahnya adalah tetap duduk tawarruk karena di atas salat akhir. Tapi karena pertimbangan mudah bangkit, maka saya memilih iftiras. Nah, itu bukan mazhab. Bismillah. Alhamdulillah. Titik. Nggak ada tampak berhentinya, situ pas. Ada pertanyaan tentang hukum sudah dibahas. Iya, Ismail. Jangan duduk tadi dengar Ustaz lain apa katanya seperti dia mengutip kitab. Jadi misalnya ada masbuk sholat zuhur 1 rakaat, terus ketika imam duduk di akhir dan dia senyum, berarti dia baru 3 rakaat senyum lagi. Tapi
di imam rumahku ini tidak boleh duduk tawaruk, tidak boleh duduk terus, karena biasanya kita lakukan kan kalau kita misalnya satu rakaat kita kan duduk terus, ternyata kalau kita duduk terus maka kita tuh mukhalafah dari imam, maka masalah batal. Apakah begitu? Katanya ini kitab bukan dari kitab itu, dari dia itu pendapat maknya sendiri itu. Mukhalafah bagaimana? Itu bukan mukhalafah, gaya duduk bukan mukhalafah. Imam kunut, kita nggak kunut, nggak dianggap mukhalafah asal kita berdiri. Imam sami Allah liman hamidah langsung ke bawah, nggak kunut, kita baca kunut sedikit, nggak mukhalafah. Imam nggak duduk istirahat, kita duduk istirahat, tidak mukhalafah. Kenapa? Karena kita imam melakukan tempat duduk istirahat. Hanya kita imam langsung ke atas, kita berhenti sejenak. Itu saja nggak mukhalafah, hanya sekedar bentuk sujud saja, bentuk duduk saja dibilang mukhalafah. Dikatakan dari kata al-um, itu bukan dari al-um, tapi dari ummuh. Nah, pendapat maknya. Nah, Ustaz siapa itu? Bukan di sini kan? Bukan orang Indonesia kan? Indonesia juga. Khair, ya. Sering biasa kalau contoh laki juga. Iya. Dia duduk ya sholat 2 rakaat, itu sholat laki atau sunnah. Biasanya laki-laki itu dia duduk istirahat. Itu bukan boleh seperti itu juga. Hukumnya boleh, nggak ada masalah. Dan itu dia makai mazhab Hanafi sebetulnya. Nah, Hanafi itu nggak ada duduk tawaruk bagi Hanafi, semuanya iftirash. Kalau kita duduk tawaruk, itu orang-orang Hanafi tertawakan, katanya itu duduk perempuan. Nah, duduk tawaruk itu duduk perempuan. Nah, itu khilafiyah yang wajar. Nah, itu aman-aman saja itu, baik salafika atau hanafika atau siapa saja, karena itu tidak mempengaruhi, kecuali menurut pendapat ustadznya Ismail tuh. Nah, yang mengatakan itu batal salatnya kalau imamnya duduk tawaruk sementara dia iftiras. Jadi salaf ini nggak masbuk dia muwafaqah dengan imam, tapi imamnya tawaruk, dia iftiras. Kata ustaznya Ismail itu batal salatnya karena mukhalafah. Itu saya baru dengar itu pendapat ada gitu. Nah, mudah-mudahan orang masih sehat supaya dia bisa mutola'ah lagi. Khair.